البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum atau terdapat di dalam surat Al-Fil. Yang mana surat Al-Fil merupakan surat yang masyhurah, yang hampir semuanya kita menghafalnya. Namun perlu juga kita mengetahui apa kandungan isi daripada surat Al-Fil tersebut. Al-Fil artinya adalah gajah. Dinamakan dengan surat ini, dinamakan dengan Al-Fil, itu gajah, karena menyebutkan di dalamnya tragedi atau kisah yang sangat memilukan dan juga kisah atau tragedi yang sangat mengerikan, yaitu Raja Abrahah dan juga pasukan-pasukannya dikenal dengan pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah Baitullahil Haram. Namun di tengah perjalanan mereka tidak sampai kepada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala palingkan gajah-gajah tadi manakala hendak diarahkan ke arah Ka'bah atau Makkah, langsung mereka semuanya berpaling, tidak mau. Namun kalau diarahkan ke Yaman, berjalan cepat gajah tersebut. Naam. Jadi kisah nanti akan kita baca satu persatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimatullah alaih. Jadi kisah ini terjadi, nah barakallahu fikum, sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu yang berkuasa di Mekah, pemimpinnya istilahnya adalah ketua kabilah atau marganya adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terus terang saat itu ketika melihat tentara yang sangat besar, tentara Abrahah, Abdul Muthalib pun menyerah dan pasrah, menghimbau masyarakat setempat agar naik ke gunung-gunung menyelamatkan diri, para wanita, orang-orang tua, intinya semuanya biar selamat, diperintahkan untuk naik ke gunung. Nah, menyelamatkan diri dari tentara-tentara yang sangat ganas tadi, tentara gajah. Tentara tersebut dipimpin oleh gajah yang paling besar, yaitu gajahnya Abrahah, namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Nah, barakallahu fikum, gajahnya Abrahah dikenal dengan Mahmud. Saat itu Abrahah berkuasa di Yaman. Berkuasa di Yaman. Wa illa aslinya Abrahah ini berasal dari Habasyah, Ethiopia. Berasal dari mana? Habasyah, Ethiopia. Kemudian di Yaman ingin membuat apa? Ka'bah tandingan. Mengajak manusia untuk haji ke situ, padahal kanisah yaitu gereja dikenal dengan Al-Qullais, namanya Al-Qullais. Nah, barakallahu fikum, kisahnya panjang lebar, ujung-ujungnya sekarang barakallahu fikum di daerah San'a, ibu kota Yaman. Nah, ada kisah yang mereka sebutkan bahwasannya dulunya itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Abrahah, tapi dihancurkan, sekarang dijadikan apa? Nah, barakallahu fikum, masbalah, tempat untuk tempat sampah. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Suratul Al-Fil, surat Al-Fil. Al-Fil ini surat yang dikenal dengan apa tadi? Gajah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana yang telah dilakukan oleh Rabbmu terhadap ashabil fil, yaitu tentara-tentara atau pasukan-pasukan gajah. Jadi lahirnya Rasulullah SAW dikenal dengan apa? Amul fil, tahun gajah. Nah, karena terjadinya ini sebelum Rasulullah lahir. Nah, kemudian apa posisinya? Bukan berarti Rasulullah yang dikabarkan keliru, tidak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan asar, bekas-bekas tragedi kejadian tersebut seakan-akan beliau melihatnya langsung. Nah, jadi walaupun saat itu Rasulullah enggak menyaksikan, enggak ada di tempat tersebut, namun Rasulullah apa? Menyaksikan bekas-bekas pengaruh daripada tentara gajah tersebut seakan-akan Rasulullah melihatnya. Nah, nanti akan kita lihat barakallahu fikum, kita baca dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau mengetahui, melihat bagaimana Rabbmu telah memperlakukan tentara-tentara atau pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha mereka, makar mereka berada di dalam kesesatan, kerusakan, kehancuran, kerugian. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Perhatikan baik-baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menghantam mereka, menghancurkan mereka, burung yang berbondong-bondong. Jadi yang tepat nama burungnya bukan ababil. Mungkin tersebar di masyarakat awam. Nah, burung yang telah menghancurkan tentara Abraha adalah burung ababil. Itu keliru. Ababil itu adalah makna daripada apa? Kumpulan segerombolan burung-burung kecil atau segerombolan burung. Jadi bukan burung ababil ya. Na'am barakallahu fikum. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus na'am barakallahu fikum burung-burung berbondong-bondong. Nah, disebutkan dalam tafsirannya masing-masing burung membawa 3 batu. 3 batu, di paruhnya 1, di cakarnya, kedua cakarnya, 2 kakinya itu 2, kanan sama kiri sama di paruhnya. Nah, nanti akan kita lihat nanti barakallahu fikum. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung-burung tersebut melempari pasukan gajah tadi itu dengan bebatuan dari api neraka. Maksudnya sijil di sini adalah apa? Adalah tanah yang sudah matang. Jadi semacam batu bata yang panas itu. Nah ya. Nah, barakallahu fikum, nanti akan kita lewati juga penjelasannya. Intinya apa? Intinya batu-batu dari neraka dilemparkan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya lemparan batu-batu tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Maksudnya mereka begitu kena batu hancur. Dagingnya berjatuhan. Abraha kena juga. Dia lari ingin menyelamatkan diri, tapi ternyata enggak sampai tujuan, meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum, itu Abraha. Na'am. Ini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala masih apa? Melindungi Baitullahil Haram, Ka'bah Baitullahil Haram. Karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah, nanti di akhir zaman ketika sudah tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan, enggak ada lagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah pun akan dihancurkan oleh seorang oknum dari Habasyah, Ethiopia. Siapa orang ini? Dikenal dengan siapa yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman ini nanti? Dia berasal dari Ethiopia, Habasyah. Siapa namanya? Yang akan menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman. Dulu pernah ingin dihancurkan oleh Abraha dan tentaranya, tapi enggak berhasil. Mahmud aja mati. Mahmud itu maksudnya gajah yang paling besar itu ya. Gajahnya Abraha yang paling besar namanya Mahmud. Nanti disebutkan membawa pasukan berapa? 13 gajah-gajah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, itu aja mati. Abraha mau lari pun mati juga. Nah, tapi nanti di akhir zaman ketika enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah, nah barakallahu fikum, enggak ada lagi orang beriman, akan datang orang yang dikenal dengan apa? Betisnya kecil, orangnya hitam, berasal dari Habasyah, Ethiopia, menghancurkan Ka'bah, batu-batanya dicabut satu persatu, bayangkan. Enggak ada yang nah barakallahu fikum melawan, enggak ada juga yang menghalau, karena Allah Taala sudah takdirkan di saat itu. Siapa ini? Siapa namanya? Yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman?
Ayo Abdul Razak. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Ayo Yusuf. Du suwaikotain. Ingat-ingat ada cara mengucapkannya jangan keliru ya. Du suwaikotain. Suwaikoh tasghir saqah. Saqah itu betis. Suwaikoh betis kecil. Suwaikotain dua betis kecil. Jadi orang tersebut, oknum tersebut dikenal dengan du suwaikotain. Yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, yukharribul Ka'bah yaumal qiyamah du suwaikotain. Wa fi riwayah min Habasyah. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya nanti akan menghancurkan Ka'bah dari kiamat du suwaikotain dari Habasyah, dari Ethiopia. Ethiopia itu negara Ethiopia itu terkenal kulitnya kulit hitam. Seperti negara Somalia. Paham ya? Kulit hitam barakallahu fikum. Nah, itu nanti akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Karena apa? Karena sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah diucapkan lagi di muka bumi ini. Mahfum soalnya ya, ingat-ingat ya. Du suwaikotain. Du suwaikotain. Nah, coba antum ucapkan. Du suwaikotain. Antum? Du suwaikotain itu diingat-ingat ya. Kita lihat di sini. Tasmiyatus surah, penamaan surat ini sumiyat suratul fil, dinamakan surat al-fil liftitahiha bitadhkir bi qissati ashabil fil. Dikarenakan diawali dibuka dengan apa? Nah, barakallahu fikum, mengenang atau menyebutkan tentang kisah ashabil fil, yaitu tentang tentara-tentara pasukan-pasukan gajah. Nah, ingat-ingat ya, saat itu di Mekah ya, yang menguasai dalam artian menjaga syekh qabilahnya, marganya di situ syekhnya adalah Abdul Muthalib. Nah, walaupun agamanya bukan agama Islam, tapi mereka sangat menghormati terhadap apa? Baitullah Haram Ka'bah tersebut, menghormati. Nah, dan bahkan apa? Sebelumnya, unta-untanya Abdul Muthalib pun sempat diambil oleh Abraha. Nah, akhirnya mengutuslah suatu utusan ke Abraha. Nah, adapun kalau untuk masalah unta-unta kembalikan, kata Abdul Muthalib. Tapi kalau kalian tetap bersikeras untuk menghancurkan Ka'bah, itu urusan kalian. Ka'bah ini adalah milik Rabbul Alamin. Dialah yang akan menjaganya, kata Abdul Muthalib. Walaupun agamanya ke Islam, tapi yakin Allah Ta'ala akan menjaganya. Ternyata benar. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar kisah saja. Barakallahu fikum. Ada di kitab yang sangat bagus, ana baca sekilas itu. Kisah seorang Badui. Suatu ketika Badui tersebut salat di belakang seorang imam membaca surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Kemudian surat Al-Baqarah itu kan panjang. Orang Badui tadi capek berada di belakang imam tersebut, panjang lebar, kemudian kok lama sekali selesainya. Ternyata di esok harinya dia salat lagi di belakang imam itu membaca surat Al-Fil. Barakallahu fikum. Orang Badui ini mengira Al-Fil itu gajah. Gajah ini lebih besar daripada Baqarah. Paham ya? Gajah lebih besar daripada Al-Baqarah, sapi betina. Dia mengira seperti itu, akhirnya dia lari enggak jadi salat. Barakallahu fikum, kitabnya di sana nanti bisa lihat sendiri sana itu ya. Barakallahu fikum, kitab apa itu? Akhbaru al-hamqa wal mughaffalin itu. Kabar tentang orang-orang yang tolol dan orang-orang yang lalai, maksudnya orang-orang yang bodoh. Barakallahu fikum. Jadi itu kisah aja ya, sekedar kisah aja. Wa illa barakallahu fikum, kembali pada pembahasan kita. Munasabatuha lima qablaha. Kecocokan, kesesuaian terhadap yang sebelumnya. Sebelumnya surat apa sih? Surat Al-Lumazah. Surat apa? Al-Humazah. Surat berkaitan masalah bahayanya orang-orang yang suka mengumpat. Kecocokannya apa? Dzakarallahu subhanahu fi suratis sabiqah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat yang sebelumnya yang telah lewat Al-Humazah. Halal hammazil lammaz alladzi jama'a malan wa ta'azzaza bimalihi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat yang sebelumnya dalam surat Al-Humazah tentang keadaan al-hammaz, orang yang suka mengumpat. Al-lammaz, orang yang suka menghina, mencaci maki dengan kedipan matanya atau dengan isyarat-isyarat tangannya. Alladzi jama'a malan wa ta'azzaza bimalih, yaitu orang yang apa? Yang
senantiasa mengumpulkan harta dan merasa mulia dengan hartanya, menganggap hartanya bisa membuat kekal di dunia. Allahu musta'an. Wa afada ta'ala, perhatikan baik-baik situ ya. Wa afada ta'ala annal mala la yughni minallahi syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, memberikan bimbingan dan arahan bahwasanya harta itu tidak bisa, nah barakallahu fikum, memberikan apa? Kekayaan, tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun enggak bisa. Harta, sebanyak apapun hartanya. Kalaupun seandainya dia misalkan masuk neraka, ditebus dengan harta sebesar langit, nah barakallahu fikum, atau nah barakallahu fikum sebesar bumi pun enggak akan bisa. Nah, kenapa? Karena memang harta itu pada asalnya kalau seseorang tidak bisa menggunakan pada tempatnya adalah sebagai balak dan petaka. Nah, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Itu ya. Nah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Oleh karena itu barakallahu fikum, di sana sudah kami lewati berkali-kali nasihat seorang imam Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kumail bin Ziyad. Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, wahai Kumail, innal ilma khairunal mal. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu yang akan menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Ya enggak? Antum menjaga harta atau tidak? Paham ya? Tapi ilmu menjaga kita. Ilmu menjaga kita. Na'am barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Jadi itu nasihat yang sangat mulia. Jangan sampai kita, na'am barakallahu fikum, ambisi kuatnya hanya mengumpulkan harta, jangan. Bukan berarti meninggalkan harta ya. Maksudnya jangan sampai kita ambisinya harta terus, pagi harta, sore harta, malam harta. Intinya mereka, nah barakallahu fikum, sampai tertuliskan berslogan apa? Waktu adalah harta, jangan. Paham ya? Tapi waktu adalah ilmu. Waktu adalah akhirat, barakallahu fikum. Na'am. Karena kehidupan kekal kita nanti adalah di akhirat tersebut. Tsumma dzakara fi hadhihi surata ad-dalila 'ala dzalik. Kemudian di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil mengenai hal tersebut. Bi iradi qissati ashabil fil, dengan mendatangkan kisah ashabil fil, yaitu tentara-tentara atau pasukan-pasukan gajah. Dipimpin oleh siapa tadi? Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram. Na'am barakallahu fikum, dipimpin oleh Abraha. Kemudian gajah yang paling besar tadi siapa namanya? Siapa? Mahmud, namanya Mahmud, gajahnya Abraha. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Bi iradi qissati ashabil fil alladziina kanu ashadda minhum quwwah wa aktsara malan wa a'dhama 'utuwa. Yang mana dahulu mereka, itu Abraha dan pasukannya ini, tentara gajah, mereka adalah orang-orang yang paling kuat kekuatannya dan paling banyak hartanya dan paling besar kesombongannya, sombong. Membikin apa? Ka'bah tandingan di Sana'a. Nah, walaupun istilahnya bukan Ka'bah beneran, cuman kanisa, gereja. Paham ya? Membikin apa? Gereja. Naam. Dikenal dengan Al-Qulais. Nanti kita lihat, nanti kita sebutkan kalau enggak salah. Naam, ayo naam. Kalau di Al-Fusul fi Suratul Rasul ada juga sana ya, secara globalnya. Naam. Kita lihat di sini. Waqad ahlakahumullah bi asgharit tayr wa ad'afahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, telah membinasakan mereka dengan burung yang paling kecil, wa ad'afihi, dan burung yang paling lemahnya. Burung yang lemah yang kecil bisa menghancurkan mereka, bayangkan. Nah barakallahu fikum, padahal tentara gajah enggak sembarangan. Antum tahu gajah enggak antum? Tahu gajah antum? Antum tahu gajah enggak? Tahu. Nah, sebesar itu, besar sekali gajahnya. Ada yang lebih besar lagi tadi, namanya siapa gajah tadi? Mahmud. Namanya siapa Marwan? Mahmud. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Walam yughni 'anhum maluhum wala 'adaduhum wala quwwatuhum syai'a. Akan tetapi tidak bisa menolong mereka, harta mereka, jumlah mereka, kekuatan mereka sedikit pun enggak bisa menolong. Bayangkan itu. Karena pertolongan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Nah, artinya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Kalau pertolongan Allah taala sudah sampai kepada kita, walaupun jumlahnya sedikit pun kaum muslimin, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Tapi kalau Allah taala sudah menghinakan, merendahkan kaum muslimin dengan sebab dosa mereka sendiri, nah siapa lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Hati-hati, barakallahu fikum. Sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada segenap kaum mukminin manakala kaum mukminin menjaga agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, sumber pertolongan yang Allah telah berikan kepada segenap kaum mukminin manakala Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Na'am. Ahsanta, barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian. Telapak-telapak kalian dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Nah, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menjagamu. Nah, barakallahu fiikum. Ingat-ingat ya. Ayo kita ambil dikit lagi. Al-mufradatu, kosakata yang ada di dalam surat Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk? Bukankah engkau telah memperhatikan dan melihat bagaimana Rabbmu telah memperlakukan? Alam ta'lam, bukankah engkau telah mengetahui? Wal khitab lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraannya yang diajak bicara Rasulullah. Wa huwa, padahal beliau wa illam yashhad tilkal waqi'ah, walaupun beliau tidak menyaksikan tragedi kejadian tersebut, lakinnahu syahidu athariha, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan barakallahu fikum pengaruh-pengaruh atau bekas-bekas kejadian tragedi tersebut. Faka'annahu ra'aha, seakan-akan Rasulullah melihatnya dan menyaksikannya, karena Rasulullah dilahirkan di tahun tersebut, ya kan? Amul Fil, tahun gajah. Pada hari apa? Hari Senin, bulan apa? Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Untuk masalah tanggalnya itu ada perselisihan di antara para ulama. Adapun kalau hari Senin jelas ya. Barakallahu fikum, diperintahkan atau dianjurkan untuk puasa Senin karena apa? Karena hari tersebut barakallahu fikum yaumun wulidtu fihi wa unzal alayya. Ya kan? Hari yang aku dilahirkan dan diturunkan kepadaku wahyu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Ashabul Fil. Perhatikan Ashabul Fil ini Mahmud nih, Mahmud, ingat-ingat. Mahmud ini tentara, barakallahu fikum, pasukannya Abraha. Gajah yang paling besar, Mahmud. Wa huwa akbaruha. Mahmud ini yang paling besarnya, gajah aja punya nama. Jadi antum enggak perlu heran kok ada hewan kok punya nama. Itu sudah perkara yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Kala jengking aja punya kunyah, kala jengking. Percaya atau enggak? Kala jengking itu punya kunyah. Hati-hati jangan mengira hewan enggak punya kunyah. Seperti singa itu juga punya kunyah, punya nama juga. Paham ya? Kalau singa kunyahnya apa? Fajri? Abu Samah. Usamah namanya. Kalau kunyahnya seringnya apa? Abul Harith. Paham ya? Abul Harith kunyah singa. Kemudian kalau jengking kunyahnya Ummu Iryad. Ummu Iryad, hati-hati jangan kenalan dengan Ummu Iryad. Berbahaya. Kalau jengking, paham ya? Barakallahu fikum, itu kalau antum lihat nanti di pelajaran bahasa Arab di Mutamimah itu sudah disebutkan Ummu Iryad itu kunyah untuk kala jengking. Ummu Iryad. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kaget kok punya nama ya ini Mahmud. Ayo kita lihat. Mahmud wa huwa akbaruha wa ma'ahu 12 fila. Barakallahu fikum. Dan bersama Mahmud tersebut ada 12 apa? 12 gajah. Totalnya berarti berapa? 13-an itu. Sama Mahmudnya ini 13. Mahmudnya paling besar, Mahmudnya ini. Bukan orang ya Mahmud ya, gajah. Wa sahibuha Abraha.
Malikul Habasyah, dan pemiliknya adalah Abrahah, Malikul Habasyah, yaitu Raja Habasyah. Nah, barakallahu fikum. Habasyah Ethiopia yang berkuasa dikenal dengan apa? Penguasa Habasyah Ethiopia dikenal dengan apa? Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan nama, itu sebutan bagi penguasa Habasyah Ethiopia. Adapun namanya siapa? Namanya siapa namanya? Siapa? Ashamah. Namanya Ashamah. Nah, barakallahu fikum, dihafal ya. Dihafal, namanya Ashamah. Namanya Ashamah Muhammad. Namanya Ashamah, itu nama Raja Najasyi. Raja Najasyi, na'am. Kita lihat barakallahu fikum, alam yaj'al kaidahum ay fi hadmil Ka'bah. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka, yaitu tujuan mereka menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, fi khasaratin wa halakin. Ini. Nah, dijadikan apa? Dalam keadaan mereka berada di atas kerugian, kebangkrutan dan kebinasaan. Nah, kenapa? Karena tentara gajah itu belum sampai tujuan pun sudah apa? Berbalik arah, enggak mau masuk dia. Paham ya? Sudah mendekati Makkah padahal. Tapi kalau diarahkan ke Yaman langsung. Nah, barakallahu fikum, yuharwil, maksudnya langsung lari gitu. Paham ya? Kalau seandainya diarahkan ke Yaman. Tapi kalau diarahkan ke Mekah, enggak mau. Nah, tapi di saat itu Allah SWT apa? Kirim tentara-tentara tadi. Nah, barakallahu fikum, at-tayr kullu ma tara fil hawa saghiran aw kabiran. Secara bahasa tayrun itu setiap apa-apa, setiap hewan yang terbang di udara, kecil maupun besar, itu tayr namanya. Oleh karena itu pesawat terbang dikenal dengan apa? Tairatun, karena terbang. Pesawat terbang. Paham ya? Nah, tairatun karena terbang di udara. Kan ya? Kemudian burung tuyur, tayr, tuyur, burung-burung, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, nah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, diungkapkan juga kan orang-orang yang mereka asabiyah fanatik, dinasihati ngayal, bandel, nolak, bangkang, karena dia sudah bela satu kelompok atau satu individu, dinasihati ngayal, akhirnya katakan apa kemarin? Anazah walau tarat, kambing walaupun terbang. Paham ya? Jadi kan asabiyahnya fanatik dan kambing tadi itu, walaupun terbang tetap kambing. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun keliru tetap itu ustadku gitu loh. Keliru pun tetap syekhku. Bela-bela terus. Anazah walau tarat. Maksudnya apa? Maksudnya itu walaupun terbang dia tetap dikatakan kambing. Nah, kan orang seperti itu kan keliru. Masa terbang dibilang kambing. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ababil, jama'atun. Ababil, ingat-ingat, bukan nama burung ini ya, perhatikan baik-baik. Biasanya sebagian orang awam menyangka burung yang telah menghancurkan tentara Abraha burung ababil katanya. Itu kurang tepat. Ababil maknanya jama'atun, berbondong-bondong. Jadi burung-burung kecil yang berbondong-bondong, bayangkan. Nah, sijil ay tinun madbukh. Sijil itu adalah apa? Tin, tanah yang sudah matang diolah. Diolah di mana? Di neraka. Panasnya bukan main. Nah, buktinya apa? Buktinya gajah tadi setiap kali terlempar oleh, nah barakallahu fikum, batu-batu kecil tersebut, tanahnya sudah menjadi batu karena dibakar, diolah tadi itu. Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Berjatuhan dagingnya, mati. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Ka'asfim ma'kul. Seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Antum tahu ulat atau enggak? Ulat itu lain dengan apa? Ular. Paham ya? Ulat antum tahu? Antum juga tahu ulat? Nah, ini seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tentara Abraha ketika dijatuhi oleh batu-batu neraka tadi itu, barakallahu fikum, tanah yang sudah diolah, sudah matang tadi itu, kemudian menjadi batu, dilemparkan ke tentara-tentara tadi itu apa? Tentara gajah tadi. Seperti apa? Mereka hancur, lebur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ai kawaraqi zar'in. Itu yang benar zar'in, ulah alaman ngecek roknya 2 itu enggak ada. Yang benar zar'in kurang titik itu. Paham ya? Seperti apa? Dedaunan yang ada pada tanaman. Akalat sudawab yang dimakan oleh binatang-binatang, serangga-serangga atau ulat. Wadasathu bi arjuniha, kemudian apa? Diinjak-injak dengan kaki-kakinya. Intinya apa? Intinya hancur lebur bagaikan apa? Daun yang dimakan oleh ulat. Dah itu aja. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itu kesimpulannya. Ada makna secara ijmal, secara global
insyaallah taala menyusul pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.